BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dibilang begini, bagi orang miskin, dibilang kata Ayub, aku menjadi ayah. Dalam terjemahan TB dibilang aku menjadi bapa bagi orang miskin. Di sini terjemahannya agak beda, dan perkara orang yang tidak aku kenal kuselidiki. Kalau dalam terjemahan BIMK dibilang aku menjadi pembela bagi orang yang tidak aku kenal atau orang asing. Ayub bilang aku jadi bapa bagi orang miskin. I become a father for the poor. Saya percaya kata-kata miskin di sini bukan tentang uang doang. Karena hari-hari banyak orang yang miskin dalam banyak hal. Miskin kasih, miskin apa lagi, miskin karakter, miskin banyak miskin ya. Dan Tuhan panggil kita hari-hari ini jadi bapa for the poor. Nah, the problem is, ini challenge juga buat saya. Saya tahu Tuhan yang taruh ini di hati saya. Jadi saya mau ngomong hari ini tentang hati bagi generasi. Karena saya rasa Tuhan panggil saya buat ini, buat generation, buat generasi. Kalau ditanya Pak Santo, generasi itu artinya apa sih? Kalau kita balik ke Bible, Musa itu adalah nabi atas satu generasi, dan dia bawa satu generasi 40 tahun keliling di padang gurun. Jadi saya percaya banget satu generasi adalah umur 1 tahun sampai 40 tahun. Jadi di saat ini Tuhan panggil saya untuk di range umur 1 sampai 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun kayaknya nanti ya. Tapi saya rasa for this season mungkin ada yang kamu lebih dari 40, gak apa-apa juga. Tapi kalau Tuhan panggil kamu untuk melayani satu generasi, welcome. Dan kalau kamu perhatikan hari-hari ini, satu generasi ini dari umur 1 tahun sampai 40 tahun, ya, ini generasi yang lagi ancur-ancuran. Kenapa ancur-ancuran? Bahkan dari bayi-bayi pun sekarang babies ya, itu banyak diracun. YouTube Kids hati-hati ya, orang tua parents hati-hati dengan YouTube Kids karena banyak nilai-nilai LGBT di dalamnya, ngeri banget. Jadi disaring-saring juga, gitu. Banyak nilai-nilai violence, kekerasan dan semuanya. Dan satu generasi ini cukup krusial, nggak sih? Sampai 40 tahun. Ya, saya juga di angkatan itu sama. Saya masih umur 27. Ya. Masih dalam satu angkatan. Dan kalau kamu baca di Alkitab, generasi yang Tuhan bawa Musa pakai satu generasi ini dijajah oleh satu bangsa yang namanya Mesir. Ada amin. Dan mereka dijajah ratusan tahun. Ngeri. Dan artinya apa sih? Alkitab saya rasa panggilannya nggak berubah ya. Cara kerja iblis sama aja, nggak berubah sampai hari ini. Dan kita lihat generasi itu, satu generasi sedang dijajah sama kegelapan hari-hari ini. Ya kalau dengar Osman cerita di dunia bisnis hari-hari ini, gila ya. Dunia bisnis benar-benar sangat real dalam hal-hal yang aneh-aneh. Banyak hal ngeri lah. Dan jawabannya cuma satu. Kalau ngomongin, oke, Ko Santo, sekarang satu generasi ini hancur-hancuran. Apa yang bisa saya lakukan? Saya juga tanya diri saya, apa yang bisa gue lakukan di tengah generasi yang hancur? Dan ini ayat, balik ke Yohanes 14 ayat 8, Hermin. Tuhan, generasi ini berseru gini, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Makanya ini saya mau khotbahin hari ini. Saya mau menunjukkan siapa Bapa bagi kita, bagi generasi ini. Yang pertama adalah Bapa di surga, itu yang saya mau tunjukin. The Father.
Yesus itu datang, saya sering ngomongin ini tapi saya perlu ulang. Di tengah bangsa Yahudi waktu itu ya, kalau kita baca di Injil, orang Yahudi itu nggak boleh sembarangan panggil Tuhan. Nggak boleh sembarangan. Mereka panggil Tuhan itu, kalau orang Ibrani diajarinnya panggil Tuhan itu Yahweh, ya, Yahweh, Adonai, Elohim. Jadi nggak boleh salah sebut. Maka di salah satu hukum Taurat bilang jangan sebut nama Allah dengan sembarangan. Oke? Anak-anak sekarang kurang ajar manggil Tuhan. Tuhan, gue tahu kan, gue lagi pening. Aduh, orang Yahudi ngeliat itu ditembak kamu. Basi-basi banget anak sekarang. Yesus tiba-tiba muncul. Dia muncul di tengah-tengah, kalau kita lihat dia khotbah di gunung ya, di mana ribuan orang nontonin dia khotbah. Dia ajarin satu hal yang gak pernah orang Yahudi dengar ini sebelumnya. Kalau kamu berdoa, dia bilang apa? Hendaklah demikian, Bapa kami yang ada di sorga. Yesus datang dengan pengajaran baru yang bilang gini, kalau kamu doa, kamu panggil dia Bapa. Yesus datang menjawab itu. Generasinya butuh Bapa dan dia datang, hey, mulai sekarang kita panggil dia Bapa. Simple. Saya nggak tahu kamu, tapi beberapa orang yang mungkin kayak saya sulit melihat Tuhan sebagai Bapa. Apalagi kamu yang punya trauma dengan satu kata yang namanya Bapa. Sulit lihat Tuhan sebagai Bapa, sulit banget. Mungkin kalau kamu yang terlahir dengan privilege yang kayak Jacob, punya papa baik banget, cinta Tuhan banget, itu privilege ya. Akan mudah buat Jacob untuk kenal Bapa Tuhan sebagai Bapa itu kayak, oh ya. Tapi kalau kamu punya Bapa amburadul, ya akan sulit. Tapi makin sulit, makin menarik. Serius, makin sulit lihat Tuhan sebagai Bapa. Karena gimana ya, namanya Tuhan. Sulit gak sih? Sulit gak sih lihat dia sebagai Bapa? Tuhan yang ciptain langit dan bumi. Siapa gua ya? Siapa gua ya panggil dia Bapa? Kalau kamu lihat khotbah Yesus di awal-awal Injil, dia itu banyak ngomongnya tentang itu. Dia bilang, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, tentang apa yang kamu makan dan kamu minum, karena Bapamu yang di surga mengetahuinya, dia bilang. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan sebenarnya semua kan ditambahkan kepadamu. Burung yang nggak ngapa-ngapain aja dipelihara oleh Bapamu, dia bilang. Apalagi kamu. Bunga bakung yang nggak ngapa-ngapain dihias lebih cantik dari apa yang pernah dipakai Salomo, kata Yesus. Apalagi kamu. Yesus reveal the Father. Dari awal pelayanannya dia reveal the Father. Karena yang dunia butuhkan itu Bapa. Sekali lagi yang dunia butuhkan Bapa. Dunia itu nggak butuh khotbah. Dunia butuh Bapa. Dunia nggak butuh worship team yang meriah. Dunia butuh Bapa. Karena worship team yang meriah nggak menjawab kebutuhan mereka, tapi Bapa menjawab kebutuhan orang-orang. Oke, kita let's talk about Father. Aduh, agak berat ngomongin Bapa ini. Apalagi buat orang-orang broken people itu lihat Bapa. Tapi yang menarik nih, orang-orang broken itu selagi mereka nggak punya Bapa yang baik, mereka selalu punya cita-cita dalam hati mereka bilang gini, one day, gue nggak bakal izinin anak gue alamin yang gue alamin. Setuju gak? Karena saya gitu juga. Kayak, seandainya gue jadi bokap, gue nggak mungkin lakuin apa yang bokap gue lakuin ke gue. I will do better. Gitu. Apalagi anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan lebih terluka sebenarnya dari anak-anak pria. Karena seorang ayah selalu jadi cinta pertamanya mereka. Kalau ayahnya hancur,
cinta mereka hancur. Dan anak-anak seperti ini yang hancur karena lihat ayahnya yang hancur, selalu cari ayah di tempat lain. Dan soalnya mereka, saya nggak menyinggung siapapun, tapi seringkali ini ekspresinya mereka sering pacaran, cari cinta di mana-mana. Karena mereka seringkali hakimi orang-orang perempuan kayak gitu nih. Apa kali ganjen? Dia broken inside. Mereka terluka, mereka nggak dapat apa yang mereka butuhkan. Banyak pria insecurity hari-hari ini yang insecure karena nggak punya sosok bapak yang baik, bapak yang membela, yang menyediakan, bapak yang fight buat mereka. Akhirnya para pria ngerasa mereka harus fighting alone, harus berusaha sendiri. Kalau gua nggak fight nih, selesai hidup gua, karena nggak ada pembela. Makanya kita bilang aku adalah aku yang membela kamu, teman-teman. I am your defender, karena dia bapak. Kita ngerasa saya gitu banget hidupnya. Kayak aduh, gua ini kalau nggak saya rasain apa yang kamu ngerasa hidupnya sendirian, mesti fighting, mesti capai semuanya sendirian, kayak nggak ada yang belain, kayak nggak ada yang gimana ini hidup. Tapi I want to show you the father, bapak yang akan jadi pembela kamu. Amin. Buat kamu yang kehilangan orang tua, yaitu kehilangan bapak juga, gak mudah. Kamu yang gak punya bapak dari kecil, tenang. Jalan hidup ini kamu gak seperti orang-orang pada umumnya. Amin. Ada juga orang yang punya bapak tapi kayak gak punya bapak. Jalan kita pada gak orang itu, ada, namanya Daud. Daud itu dia anak yang dibuang bapaknya, nggak dianggap. Makanya dia pernah bilang gini, sekalipun ayah ibuku ninggalin aku, tapi Tuhan menyambut aku. Karena mungkin Daud, dibilang kulit dia kemerah-merahan. Itu mungkin jangan-jangan bukan keindahan ya, mungkin kemerah-merahan itu kelainan kali. Kalau ada yang bilang, Daud itu ganteng, kulitnya kemerah-merahan, jangan-jangan dia autoimun. Loh, kenapa kita bilang dia dibuang loh orang tuanya? Nabi Nathan datang, Samuel datang ke rumah papanya dia, Isai. Say, anak lu keluarin semua dong. Ada anak lu yang Tuhan pilih loh, jadi raja. Bapaknya bangga kan? Anak gue jadi raja, siap. Dipanggil semua anak-anaknya, kakak-kakaknya Daud semua dipanggil. Daud gak dipanggil. Samuel bilang gini, kalau lu gak panggil satu anak lu lagi, kita gak makan nih, kita gak makan malam. Oh iya ada satu anak lagi, lupa. Dilupakan sama mereka. Oh iya ada satu anak lagi namanya Daud, dia lagi mengembalakan 2-3 kambing domba di padang gurun, kering, anak buah kan. Sambil bilang panggil. Anak ini yang dipilih Tuhan jadi raja. Makanya dia bilang, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Kamu yang punya papa abusive secara verbal, mulut, juga perbuatan, sangat abusive. Kalau ngomong tuh, blow on lu, gak tau diri lu. Orang-orang kayak kamu juga sulit melihat bapak. Gimana? Ini saya mau kasih tahu ada bapak yang sejati, yang akan memperlakukan putri-putrinya as a queen, as a princess, dan memperlakukan putra-putranya as a prince. Sulit bagi kita mengetahui identitas kita sebagai anak sebelum kita
Now the heart of the Father. Sulit. Banyak orang itu doa itu bukan sebagai anak. Banyak orang itu datang ke Bapa itu, datang ke Tuhan itu nggak sebagai anak. Makanya nggak doa dong ngemis-ngemis. Tuhan tolong aku, tolong mana? Kalau kamu anak, yang punya anak ya, anaknya jatuh. Pas anaknya, Papa angkat aku jatuh, ngemis-ngemis. Oke. Lebih kencang lagi, Papa angkat aku jatuh. Kurang kencang, kurang kuasa. Bapak nggak gitu. Kalau kamu pikir Tuhan kayak gitu, ada yang salah dengan ini kamu. Waduh, Tuhan nggak jawab doa gue mesti puasa nih. Gue mesti teriak lebih kencang, gue mesti guling-guling kali doa. God is your Father. Tapi sekarang pertanyaan, kenapa sih Tuhan izinin saya jatuh ya? Tuhan kok izinin saya ngalamin terrible things? Kamu tahu nggak induk Raja Wali? Induk Raja Wali itu punya budaya, mungkin kamu udah pernah dengar. Dia punya cara dia melatih anak-anaknya itu agak beda. Jadi lagi dia ajarin anak-anaknya terbang, dia bawa anak-anaknya ke tebing yang tinggi banget. Dan sang induk mulai menjatuhkan anak masih baby. Anaknya bingung, freaking out, matilah gua. Bingung mau ngapain, matilah gua. Tiba-tiba di waktu yang tepat, induknya ditangkap, dibawa lagi ke atas tebing. Seringkali kita gitu nggak sih di dalam Tuhan? Tiba-tiba hidup ini kayak roller coaster ke bawah, nggak jelas. Kayak mana? Dalam waktu yang tepat, tiba-tiba Tuhan muncul. Aman. Dia bawa lagi kita ke atas. Tapi dalam sekali waktu, gitu lagi. Lebih dalam lagi jatuhnya. Diangkat lagi. Muncul lagi dia, tenang, aman. Pertanyaannya kenapa? Karena cuma dengan cara itu anak Raja Wali bisa terbang. Tuhan izinkan hal yang buruk bukan buat menghancurkan kita, tapi untuk melatih kita. Saya ngomongan ini semua ini ngalir banget. Dan kita bakal baca ayat bagian 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau nggak mengenal aku. Kata Yesus. Karena Filipus yang tadi bilang, Yesus tunjukin aku Bapa dong, dan itu cukup. Kami cuma butuh lihat Bapa itu kayak mana dan that's enough. Terus Yesus bilang gini, barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi kalau kamu mau tahu Bapa itu bagaimana memperlakukan kamu, Bapa di surga ya, lihat bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang di Alkitab. Saya bakal tunjukin beberapa ayat yang agak beda. Yesus itu menurut saya pribadi yang agak beda. Dia agak beda. Dikatakan dia sempurna tapi dia beda. Suatu hari seorang wanita ketangkap melakukan perzinahan. Ketangkap basah. Dan wanita itu diseret di tengah keramaian, dihadapin, di bawah kaki Yesus. Namanya Maria dari Bethany, the Mary of Bethany. Kacau, ketangkap berzina, dipukulin dia sampai mati, karena hukumnya kayak gitu. Orang-orang ahli
ahli agama kumpul semua di situ, ngetes Yesus. Menurut hukum Musa nih, perempuan hari ini harus ditimpukin sampai mati. What do you think? Ingat ya, apa yang Yesus lakuin adalah apa yang Bapa lakuin. Karena kalau kau lihat Yesus, kau lihat dia adalah gambaran yang sempurna dari Bapa. Oke, Yesus bilang, berzina ya? Orang ngomong, begini, siap. Semua siap udah. Oke, gimana Yesus? Yesus bilang gini, dari kamu di sini yang nggak pernah dosa, ada nggak? Kalau ada yang nggak pernah buat dosa, timpuk duluan dong. Semua orang saat itu mikir ya. Karena buat Tuhan itu nggak ada dosa gede, nggak ada dosa kecil. Dosa sama dosa. Akhirnya orang-orang ahli agama itu bilang, aduh, satu persatu mundur. Karena semua orang merasa ya ada dosa. Satu-satu mundur. Lalu Yesus samperin perempuan itu, dia bilang gini, lihat, mereka nggak jadi menghakimi engkau. Begitu juga dengan aku. Aku tidak menghukum engkau. Kamu tahu nggak sih kalau itu kamu yang hari itu ketahuan dan harusnya kamu mati. Yesus itu bukan cuma ngampunin dosa kamu, nyelamatin nyawa lu. Harusnya lu mati ya, dikubur. Paham nggak sih? Perempuan tuh harusnya mati. Kau mati nggak? Begitu Yesus pandang mata, dia bilang itu, ya mereka nggak mau hukum engkau, demikian juga aku. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Wanita ini bukan cuma wanita ini utang budi sama Yesus. Seringkali kita lagi buat dosa, kita pikir Bapak bakal nyapetin dulu. Bagaimana Pak Santo kalau saya buat dosa dulu? Saya udah minta maaf, tapi besok saya minta maaf lagi. Kayaknya Tuhan ada batasnya ya Pak Santo, 3 kali lah. Kalau 3 kali saya kayaknya dilempar neraka. Yesus itu dia ngomong kayak gini. Yesus, kalau ada orang yang bersalah kepada aku, berapa kali aku harus ngampunin orang itu? Yesus bilang kayak gini. Berapa? 70 kali 7 kali. Berapa itu? Sebanyak itu. Dan Yesus itu punya stok pengampunan cukup banyak buat kamu. Saya nggak ngomongin ini akhirnya, gue bisa buat dosa puluh, karena kamu lihat si Maria yang ketangkep itu, si orang yang ketahuan berzina, lagi dia diampunin. Johan lagi suka lagunya ya, namanya judulnya apa ya? Make Me a Bethany ya, dari Jesus Image, kamu bisa cari lagunya, Make Me a Bethany. Jadi suatu kali Yesus sebelum dia disalib, perempuan ini muncul. Dia bawa minyak narwastu yang mahal. Dia ngotot pengen ketemu Yesus, akhirnya narwastunya dipecahin di kaki Yesus. Perempuan itu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kamu tahu nggak budaya orang Yahudi, kalau orang masuk rumah itu harus cuci kaki, karena kakinya kotor. Karena orang zaman dulu kan jalan kaki sih, nggak neket. Kaki baru masuk rumah. Yesus dia nggak dicuci pakai air, dia pakai minyak wangi yang mahal, diseka sama pakai rambut. Yesus bilang gini, murid-murid, lo orang nggak diginin gua, wanita ini ngelakuin ini, dan nama dia akan dikenang selama Injil ditulis. Yesus bilang gitu. The Mary of Bethany adalah wanita yang bagi seseorang tahu betapa Bapa mengasihinya, selalu hidupnya nggak usah pasti berubah sendiri. Saya percaya banget pengampunan Tuhan selalu menuntun pada pertobatan. Semakin banyak orang diampuni, Alkitab tulis semakin banyak orang dicintai. Semakin banyak orang
mengasihi. Artinya gini lagi, kamu tahu gue itu gak layak, tapi gue diampuni. Hasilnya itu bukan pemberontakan, saya percaya. Lagi orang sadar, gue ini dosa mulu, tapi Tuhan baik terus, Tuhan ampunin gue terus, Tuhan sayang, dia gak berubah. Lama-lama hasilnya itu bukan makin keras sama Tuhan, tapi hasilnya bakal kayak Maria, orang-orang yang mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Dia Bapa yang sayang kamu, dia Bapa yang peduli sama kamu. Ini pesan-pesan yang simpel dalam kekristenan, tapi dalam. Kalau yang Jeko bilang tadi di nyanyi, He loves us. Bapa sayang sama kamu. Kalau kata loves itu di Inggris kayak biasa aja kan. Kalau di orang Indonesia dengar, orang Indonesia itu lebih senang dengar Bapa sayang kamu. Dan dia benar-benar sayang sama kamu. Amin. Aku berdoa pewahyuan ini masuk di hati mereka. Saudara sadar kalau kamu disayang Tuhan? Kamu sadar itu? Oke. Pesannya belum selesai sampai di sini. Bakal go to the next message ya. Sekarang kita udah tahu Bapak itu sayang sama kita. Seringkali kita berhenti di situ. Pernah nggak berpikir bagaimana dengan teman-teman gua di kantor? Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Pernah mikir itu nggak? Dan Tuhan panggil lu jadi Bapak. Tuhan panggil lu jadi Yesus yang nunjukin siapa Bapak itu ke orang-orang itu. Ayub bilang, aku jadi Bapa bagi yang miskin. Dalam terjemahan yang lain, I become a father for the needy. Aku jadi Bapa buat orang-orang yang membutuhkan, dia bilang. Saya mau bilang gini, jadi Bapa itu penuh resiko. Anaknya nggak di sini, lagi di Jakarta. Tapi kalau kapan-kapan di sini saya mau dia kesaksian. Saya punya anak rohani. Saya rasa dia anak rohani pertama saya dalam hidup saya. Yang saya lumayan gembleng. Saya nggak sebut namanya. Terus suatu kali kita punya isu. Saya harus bertindak cukup tegas dalam beberapa area di hidup dia untuk menyelamatkan dia, tapi dia nggak ngerti. Menurut dia saya menghakimi dia. Akhirnya dia kecewa dan dia meninggalkan semuanya. Saya marah waktu itu dengan respon dia. Marah banget. Marah banget saya. Dia ini bukannya bersyukur buat terusnya gue selamatin, malah dia berontak. Dan kita konflik bertahun-tahun, sedieman, segala macam. Panjang lah perjalanan. Hati saya penuh penghakiman banget, karena dia buat salah memang. Tapi emang Tuhan lah. Tuhan ubah hati saya, dan dia akhirnya bisa pulih lagi, restore. Di situ saya belajar jadi bapak, dan ternyata jadi bapak itu nggak mudah ya. Saya mikir gimana bapak di surga sama saya. Kalau saya aja membapai orang, kalau orang itu salah aja nggak mudah. Gimana bapak ke saya? Dan jadi bapak itu penuh resiko. Resikonya adalah disakiti. Dan banyak orang di luar sana butuh bapak. Pertanyaannya, kamu rela nggak disakiti oleh mereka? Kita bisa duduk santai, cari duit yang banyak, cari bini cakep, kayak bini saya, cari duit banyak, cari cewek cakep, nggak ngapa-ngapain bagi dunia ini. Yang penting happy, main bola terus setiap hari, basket,
Kita bisa hidup kayak gitu, bisa banget. Tapi dunia di luar sana banyak orang berseru bilang gini, tunjukkan Bapa kepada kami, dan itu cukup. Saya rasa Tuhan lagi panggil kita keluar dari zona kenyamanan kita dan ambil peran ini, tunjukin Bapa ke orang-orang. Jadi Bapa. Goal terbesarnya bukan jadi pengkhotbah, goal terbesarnya bukan main musik, goal terbesarnya adalah jadi Bapa buat orang lain. Mau nggak kamu jadi Bapa? Kalau yang perempuan, mau nggak kamu jadi ibu? Buat teman-teman kamu yang hancur. Saya membuka diri saya banget sekarang. Saya kalau lihat saya lihat seseorang kayak saya butuh masuk di hidupnya, saya tawarin diri. Lu komunitas sama gue. Saya gak menahan diri lagi. Dulu kan banyak dengar pengajaran yang ya kita santok, kita cuma bisa membapai 1 sampai 3 orang. Gak mungkin lebih dari itu. Saya pikir kalau saya nungguin, kalau saya cuma membatasi saya diri saya dengan itu, yakin. Saya rasa dunia ini hancur ya. Saya mau, kalau saya mesti jadi bapak buat 100 orang, I will become father. Ayo bilang, saya jadi bapak, aku adalah bapak bagi orang miskin. I become a father for the needy. Dan ada resikonya, take a responsibility, more risk, whatever it is, do whatever it takes. Dan saya tantang kamu hal yang sama. Mungkin kamu di posisi yang hari ini, Kosanto gue belum siap jadi bapak, karena gue sendiri nggak kenal bapak di sorga itu kayak apa ke gue. Saya mau doain kamu. Tapi kamu yang ngerasa udah, kayaknya gue udah kenal bapak itu siapa dan gue udah ngalamin bapak sayang sama gue, tapi kayaknya gue males ya mau jadi hidup orang. Gue malas jadi bapak buat orang lain. Saya mau doain kamu juga. Kamu terlalu selfish. Jadi saya mau doain kamu, saya khotbah lama ini karena saya mau doain from the heart of the Father, hati Bapa. Jadi saya mau semua balik diri. Roh Kudus, aku udah ngomong ya. And now your turn. Roh Kudus is my friend, Holy Spirit is my friend. Jadi close your eyes aja, tutup mata aja. Holy Spirit, it's your turn. Roh Kudus, aku udah sampai nama yang ada di hatimu Tuhan. Saat ini saya mau ngomong kepada orang-orang yang kamu tahu lah, dalam hidupmu kamu gak punya experience tentang Bapa yang baik. Mungkin kamu dari kecil, papa kamu udah pergi ninggalin kamu meninggal. Atau dari kecil papa kamu kasar ke kamu. Kamu punya papa tapi kayak punya papa. Atau kamu punya bad experience tentang yang namanya Bapa. Izinin Bapa di surga jadi Bapamu sekali lagi. Ada kamu di sini yang pernah dipukul sama orang tua? Nggak tahu, saya tiba-tiba ngalir aja. Terus saya masih tetap makan. Pernah dipukul dan pukulannya itu kayak nggak bisa hilang di benak kamu, kayak dia bapak gue kok dia gini, gue sih kayak ya. Pertama-tama saya mau ajak kamu untuk ampuni dulu papa kamu kalau kamu pernah alami itu. Just forgive your dad. Yang kedua, Bapak berdoa tunjukkan ke mereka Bapak yang sejati.